Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Yudas 1 ayat 8-13. Kendati demikian, tukang-tukang mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat makhluk-makhluk surgawi. Bahkan pemimpin malaikat Mikael dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, melainkan berkata, kiranya Tuhan membentak engkau. Namun mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan demi imbalan menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa dalam pemberontakan Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, tempat mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang tercabut dengan akar-akarnya dan mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang mengembara, yang baginya telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling kelam untuk selama-lamanya. Penulis surat Yudas sangat menyoroti perilaku yang ditampilkan oleh para pengajar palsu yang ada di tengah jemaatnya saat itu. Terdapat kepongahan dalam sikap iman yang mereka tampilkan kepada jemaat yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan iman jemaat itu sendiri. Bahkan ia membandingkannya dengan Mikael, sosok malaikat Tuhan yang tidak tampil arogan dalam perselisihan dengan iblis. Namun para pengajar palsu ini justru dapat dengan penuh kepercayaan diri menunjukkan kesombongan dan keangkuhan dalam menyikapi orang lain. Mereka menganggap bahwa mereka memiliki kuasa untuk menghakimi dan merendahkan kondisi iman orang lain. Sikap iman yang angkuh seperti itu sangatlah berbahaya, tidak hanya untuk diri yang bersangkutan tapi juga terhadap kondisi iman orang lain di sekitarnya. Keangkuhannya dalam beriman dapat menjadi penghambat bagi proses pertumbuhan saudaranya sendiri. Itulah mengapa penulis surat Yudas begitu menginginkan jemaat agar berhati-hati terhadap kehadiran orang-orang yang demikian di tengah mereka. Sahabat Alkitab, sikap pongah yang kita hasilkan dalam lingkup hidup beriman merupakan hasil dari narsisme dan kekeliruan cara pandang dalam menghidupi iman sebagai umat Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman-Nya, kita perlu mawas diri terhadap segala bentuk kepongahan dalam beriman. Hal ini ibarat penyakit yang menggerogoti kesehatan iman kita secara personal maupun kesehatan iman orang lain. Alih-alih menjadi umat yang penuh ketaatan dan kesetiaan, kepongahan dalam beriman justru menjadikan kita sebagai umat yang menjauhi sang sumber pengharapan itu sendiri. Kita perlu mencermati diri dari segala wujud kepongahan dalam beriman, agar tidak terus merugikan diri maupun orang lain yang semestinya mengalami pertumbuhan iman sebagai umat Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini meresap ke dalam hati dan pikiran kami, membentuk kami juga untuk menjadi umat yang penuh dengan kerendahan hati. Jauhkan kami Tuhan dari segala wujud kesombongan, kepongahan dalam menjalani kehidupan beriman kami sebagai umat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.